Selamat malam, ibu-ibu hebat. Malam, Malam, Bun, Bu Harmila. Malam, Bun. malam sehat. Oke, apa Ya, kabar nih, malam, Bun? Bun. Semuanya sehat? Sehat, Bun? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah Oke, sehat. oke. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita sehat ya. Pada malam hari ini, kita bisa melakukan praktik coaching ya, Bun ya. Baiklah, untuk praktik coaching kita pada malam hari ini, saya sendiri, Ibu Eka Yusniar sebagai pengamat, Bu Harmila Nopintasari sebagai coach, dan Bu Marhama sebagai coach. Mudah-mudahan proses praktik coaching kita ini boleh berjalan sesuai dengan harapan kita ya, Bun. Semangat buat kita ya, Bun. Oke, ya silakan Bun, ya kita mulai. Assalamualaikum. Maria, apa kabar? Waalaikumsalam, Bunda. Wah, ini saya lihat dari rumah-rumah wajahnya ini ngajak ketemu dengan saya malam-malam seperti ini kayaknya ada sesuatu nih. Iya nih, Bun. Lagi risau, lagi pusing juga. Ada kendala nih, Bun. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Bu Harmila ada kendala atau risau? Gini, Bun. Masalah belajar di dalam kelas nih, Bun. Saya lihat untuk kelas saya sekarang ini anak-anak itu sepertinya menurun semangat belajarnya, terus kurang antusias dalam belajar, nggak seperti biasanya. Jadi eh, saya pun jadi ikut-ikut juga gitu, terbawa arus dari anak-anak itu sendiri gitu kan. Gimana ya, Bun? Hmm, ya. Kalau boleh tahu, penyebabnya apa Bu yang membuat anak-anak itu menurun dan ibu juga ikut-ikut seperti itu? Kalau boleh tahu apa? Eh, Sepertinya gini, Bun. Belakangan ini kan memang saya kegiatan agak sedikit banyak ya. Di samping ada CGP ini, terus ada tugas-tugas lain yang diberikan tanggung jawab oleh sekolah gitu. Belum lagi kegiatan organisasi di luar dari sekolah. Nah, mungkin dari saya sendiri juga kelelahan. Jadi penyampaian materi ke anak-anak mungkin nggak maksimal. Jadi mereka juga melihat saya udah nampak lelahnya. Jadi mereka juga juga terbawa arus. Jadi bukan saya yang terbawa arus, malah anak-anak mungkin lihat situasi saya sendiri gitu kan, wajah saya nggak seperti biasanya gitu, Bun. Kayaknya seperti itu. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau dari hal yang Ibu sampaikan tadi, langkah apa yang akan Ibu lakukan ke depan kalau memang ada hambatan seperti itu? Apa rencana Ibu? Rencana Ibu ke depan untuk memberikan semangat Rencana itu saya sih, ada? iya, rencana ke depannya yang pertama sih saya mau mengurangi sepertinya, mengurangi aktivitas yang di luar dari kegiatan sekolah gitu. Di luar kan saya ada organisasi lain gitu kan. Sepertinya itu saya harus kurangi dulu karena cukup membuat tenaga saya juga terkuras di situ gitu. Nah, kemungkinan tanggung jawab yang ada di sekolah mana yang harus saya prioritaskan, saya dulukan, tapi kira-kira yang masih bisa dikurangi atau berbagi kepada rekan yang lain, sepertinya itu yang saya lakukan dulu supaya fokus saya lebih ke siswa di dalam kelas. Hmm, ya, langkah yang Ibu Harmila ambil sudah tepat itu. Ibu sudah memprioritaskan mana yang Ibu ingin lakukan ya. Jadi rencana aksi Ibu sudah tepat itu. Jadi mungkin tanggung jawabnya lagi Bu, bagaimana yang akan Ibu berikan sehingga anak juga senang, Ibu juga happy. Gimana ke depan? Nah, rencana saya ke depannya istilahnya untuk menebus kesalahan saya tadi ini,
saya pengen menerapkan di dalam kelas itu sesuai dengan pembelajaran yang kita dapatkan juga di CGP, yaitu apa namanya, berpihak kepada murid. Jadi apa yang saya lakukan mereka juga senang gitu. Mereka senang, saya senang. Jadi mereka belajar juga lebih fokus gitu. Artinya saya mau memulai dengan kegiatan bermain sepertinya Bu, tapi bermain sambil belajar. Jadi ada konsepnya gitu. Konsepnya tetap dapat, mereka bermain tapi belajar. Nah, bisa juga saya lakukan kegiatannya di luar dari kelas supaya membuka pola pikir mereka, membuka apa namanya, suasana baru lah, membuat suasana baru supaya mereka lebih nyaman, santai, tapi tetap tujuan pembelajaran tercapai. Ya, betul. Jadi dengan sendirinya saya melihat tadi Ibu sudah menemukan tuh solusinya, sudah juga menemukan solusinya ke mereka. Jadi saya rasa apa yang langkah-langkah Ibu lakukan itu sudah tepat semua. Jadi saya berharap sih dari pertemuan kita ini Ibu juga sudah merasa mendapatkan jawabannya dan sudah bisa memberikan solusi rencana aksi Ibu juga sudah. Dan kemudian dari yang tadi Ibu sampaikan tadi, mungkin gimana tanggapan dari sekolah atau teman-teman lingkungan sekolah, kepala sekolah atau rekan sejawat Ibu terhadap keluhan ini? Apakah mereka juga tahu atau tidak, atau hanya mungkin hanya beberapa guru saja atau bagaimana? Kalau rekan-rekan guru itu ada beberapa yang tahu ya Bu ya. Biasa terjadi pro dan kontra itu saya rasa hal biasa. Kadang-kadang mereka memberi solusi juga gitu. Apa yang harus kamu lakukan gitu. Jadi kalau dukungan, mereka memberikan dukungan, sangat memberikan dukungan. Jadi seperti saya bilang tadi, saya harus prioritaskan nih tanggung jawab saya mana yang harus saya dulukan. Dan alhamdulillah rekan guru dan kepala sekolah itu memberikan sambungnya mana? Oke, bagaimana caranya Ibu mengatasi gangguan yang Ibu hadapi itu tadi? Oke, kalau cara mengatasi tadi, yang pertama saya tetap apa namanya, berkolaborasi lah. Bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik tadi. Jadi menanyakan kepada siswa juga apa namanya, sharing lah tentang kenapa sih bisa kurang semangat belajar gitu kan. Nah, terus saya juga kolaborasi sama teman-teman rekan sejawat untuk apa namanya, memberi motivasi juga kepada saya gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan ke depannya. Sudah bagus sekali ya Bu ya. Jadi rencana aksi Ibu ke depan bagaimana? Nah, rencana ke depannya tadi selain apa, belajar sambil bermain, terus apa namanya, belajar di luar kelas, kemungkinan nanti saya mau ngajak anak itu seperti dharma wisata lah sekali-sekali gitu kan. Jadi biar mereka itu memiliki kedekatan lagi sama saya gitu, karena mungkin selama ini sudah merasa terabaikan gitu Bun. Jadi biar ada kedekatan dulu, terus mereka bisa apa namanya, konsep belajarnya itu dapat, tujuan yang kita ingin itu tercapai gitu. Terus siapa yang membantu Ibu, atau nanti kan Ibu tadi mengajak wisata, nah siapa yang membantu Ibu dan menjaga komitmen Ibu nanti ke depannya? Yang dukungan yang saya perlukan yang jelas dari siswanya, dari orang tua siswa, dari sekolah, terutama rekan guru dan kepala sekolah tadi gitu. Jadi dukungan mereka sangat saya perlukan supaya apa yang saya inginkan bisa tercapai gitu Bun. Tetap harus saling bekerja sama. Tanpa kerjasama dengan semua pihak ini tidak bisa berjalan lancar sesuai yang kita inginkan.
Jadi saya tadi sudah juga ya langkah yang Ibu Harmila ambil sudah tepat ya. Jadi mungkin itu saja ya Bu ya pertemuan kita hari ini. Tadi saya sudah melihat bagaimana Ibu memberikan mengambil langkah-langkah strateginya, kemudian tanggung jawabnya, kemudian rencana aksi Ibu juga ke depan Ibu sudah bisa memutuskan sendiri gitu ya. Sudah sangat luar biasa Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini juga memberikan kelegaan ya. Ibu juga lega dari pertemuan ini, dan apa yang ingin Ibu harapkan tadi tercapai ya Bu ya. Itu harapan saya, dan dari pertemuan ini sehingga pertemuan kita yang sudah jauh-jauh kita lakukan ini bisa membuatkan dampak buat Ibu Harmila ya Bu Harmila. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak saya pada malam hari ini. Jadi saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Bun. Sama-sama Bu Harmila. Semoga nanti ke depan kita ada waktu lagi lebih panjang lagi ngobrol ya Bu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Oke, aplaus dulu lah untuk kita dulu, aplaus. Ya Bu. Oke, luar biasa ya. Apa curhat-curhatan dari Bu Marhama dan Bu Harmila. Saya juga tadi mendengar bagaimana solusi yang luar biasa ya Bun ya. Mungkin ya apa yang dialami oleh Bu Harmila itu juga kita alami ya Bun tadi. Jadi saya terpikir juga melakukan pembelajaran di luar kelas, berpihak kepada murid, bahkan ada sampai berdharma wisata atau keluar ya, bagaimana itu membangun kembali chemistry yang mungkin sudah agak hilang atau mungkin sudah memudar, ya itu luar biasa ya Bun ya. Itu strategi, ide yang luar biasa, nanti mungkin bisa juga kita terapkan di sekolah kita ya Bu Maria. Ya. Oke, baik Bu, sekarang kita ini saya mau tanya-tanya dulu sama Bu Harmila nih. Ini kan kita sudah selesai nih proses coaching nih. Apa perasaan Bunda setelah melakukan atau di coach ya? Bunda di coaching ini ya sama Bu Marhama ya. Apa yang Bunda rasakan Bunda Harmila? Silakan Bun. Sebelumnya terima kasih nih Bu untuk Bu Mar, karena awalnya saya merasa kurang nyaman dengan situasi ini gitu. Tapi setelah dapat teman curhat seperti Bu Mar yang sabar gitu, mendengarkan dengan sangat baik gitu apa yang saya sampaikan gitu kan, terus saja menggali apa yang ada dalam diri saya gitu. Jadi saya merasa tenang, terus merasa bahagia, senang, bercampur aduk lah pokoknya semua. Jadi saya nggak ada keraguan lagi untuk melangkah ke depannya. Good, luar biasa. Oke nih Bunda Marhama nih Bun, ini kan Bunda malam ini kan sudah jadi coach ini ya Bun ya, langsung aksi jadi coach. Ini apa yang Bunda rasakan setelah melakukan aksi sebagai coach bagi Bu Harmila? Mungkin gimana? Curhat Bun, perasaannya gimana Bun? Saya merasa senang dan lega juga karena bisa memberikan solusi kepada rekan saya yang memang membutuhkan memberikan pandangan yang mereka butuh didengarkan, karena saya tahu sebagai seorang guru pasti banyak permasalahan sama dengan yang Bu Eka alami, dengan Bu Harmila alami, dengan yang saya alami. Cuman saya juga merasa senang karena Bu Harmila merasa percaya kepada saya untuk bisa berbagi lah, intinya kita sharing lah di sini. Jadi saya juga mendengarkan beliau. Jadi dengan saya mendengarkan beliau, mungkin beliau juga lega. Saya juga merasa senang juga karena bisa memberikan waktu dan perhatian saya kepada beliau dan memberikan jalan keluar, walaupun beliau sendiri sudah menemukan jalan keluarnya. Saya hanya mengajak ngobrol saja, tapi sebenarnya beliau sudah memberikan solusi-solusi sendiri. Beliau sangat hebat, sangat bagus ya, statusnya beliau. Terima kasih. Oke, baik ibu-ibu hebat, luar biasa ya curhat kita malam ini. Kita mendapatkan
motivasi-motivasi baru, bagaimana kita bisa bangkit kembali dengan segala tugas, dengan segala kepercayaan yang sudah dipercayakan bagi kita, itu tidak menjadi penghalang. Bagaimana kita komit untuk menjadi seorang guru yang profesional. Artinya kita bisa mengutamakan tugas mana yang harus kita kerjakan dan tidak juga mengesampingkan tugas-tugas yang lain sudah dipercayakan bagi kita. Oke, terima kasih. Waktu kita sudah selesai. Mudah-mudahan kita boleh berjumpa kembali dalam tema-tema coaching yang lain. Semangat. Bu Harmila, Bunda. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam. iya Bu Marhama. Gimana nih kabarnya Bu Harmila sama Bu Eka nih? Alhamdulillah, puji Tuhan, Alhamdulillah. sehat Bun. Bunda gimana Bun? Alhamdulillah. Ya, Bun sehat. gimana? Jadi kita ini adapun pertemuan kita ini kan saya ingin saya selaku sebagai pengamat ini di sini nanti Bu Harmila sebagai coachnya, Bu Eka sebagai coachnya, ya. Koci Bun. Sebagai Saya coachnya Bunda saya. Maaf. Sebagai Iya, coaching, oke. Bu Harmila sebagai coachnya. Jadi di sini saya nanti akan memberikan waktu dan kesempatan langsung kepada Bu Harmila. Harmila. Terima kasih, Bun. Ya. Bu Eka, Bunda Eka, gimana Iya Bunda hari sayang. ini? Ya, Sehat kayaknya Bun. wajahnya tidak seperti biasanya. Iya Bun. Ini saya ada sesuatu yang mau saya curhatin ke Bunda. Saya kepikiran apa ya apa ini sama siapa saya ngomong ini ternyata malam ini, makanya saya berterima kasih Bunda punya waktu untuk malam ini sehingga saya bolehlah curhat dengan Bunda dulu malam ini. Siap ya, Bun. Berbagi ya, Iya. Bun, ya. Iya, benar. Masalahnya kira-kira- jangan sendiri. Iya, kira-kira nih apa nih Bu Eka, Bunda Eka yang bisa saya bantu? Ini Bun, kebetulan kan apa namanya di sekolah kita itu kan sudah beberapa kali tuh loka ya Bun ya, loka 2 dan loka 3 nih. Nah, jadi ya untuk apa? Karena di sekolah kita kan otomatis kan kita terbeban nih ya, walaupun sebenarnya kan kita peserta nih ya Bun ya. Tapi kan ketika pihak kita bisa katakan BGP percayakan ke sekolah, artinya kan walaupun kita sebagai peserta kan kita punya beban nih ya mempersiapkan segala sesuatunya ya Bun ya. Cuman ya ini Bun, saya apa namanya di sekolah itu ya biasalah seperti tadi Ibu Marhama ada yang pro, ada yang kontra, itu sangat biasa Bun ya. Jadi itulah masalahnya Bun. Jadi ketika saya mempersiapkan segala sesuatunya, itu masih banyak teman-teman saya itu kurang mensupport, kurang mendukung gitu. Jadi artinya sepertinya beranggapan bahwa kegiatan loka ini kegiatan saya gitu, itu kegiatan si Eka gitu, kegiatan Eka. Jadi mereka kurang respect, kurang mau membantu gitu Bun. Walaupun memang ada beberapa sih, cuman kebanyakan dari mereka tuh masih kurang respon gitu Bun. Berarti permasalahannya sebenarnya ini boleh dibilang masalah serius atau tidak, enggak juga ya Bun ya, karena ini mungkin kadang-kadang perasaan saja nih kadang-kadang ya, tapi pro dan kontra itu menghadapi apa rekan-rekan ini tadi gitu. Iya, Istilahnya ada benar. tindakan apa sih gitu, atau ada apa sikap yang bagaimana yang Bunda Eka tampilkan kepada teman-teman tadi? Artinya gini Bun, kita kan di dalam apa CGP ini kan udah dilatih ya banyak pembelajaran yang sangat bagus ya Bun ya, terutama mungkin dalam pembelajaran terakhir kita terima itu kan KSE ya, pengelolaan emosi, bagaimana cara kita berelasi. Jadi artinya ketika pun ada rekan-rekan saya mungkin yang kurang memberikan respon yang baik, saya mencoba menyikapinya dengan positif aja Bun. Artinya saya mencoba menjangkau teman-teman yang memang masih mau
peduli, yang masih mau berbagi, yang masih mau berkolaborasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, seperti ya Bun ya ruangan nih ya. Kan kita ini punya 6 ruangan yang dibutuhkan ya. Artinya kan ruangan itu kan harus kita persiapkan ya Bun ya. Kita bersihkan, kita susun dan sebagainya. Bagaimana mengkondisikan ruangan itu senyaman mungkin bagi semua peserta. Tapi itu kan itu butuh tenaga dan kerjasama ya Bun ya. Tapi ya hal yang sudah saya lakukan, saya mencoba men-share di grup besar ya, di grup wali kelas, contoh wali kelas 9, karena kan kebetulan ruang-ruang yang dipakai itu kan ruang kelas 9 semua ya Bun ya. Jadi saya mencoba berkoordinasi, sudah mengkoordinasi japri satu persatu, bahkan saya temui satu persatu. Nah, dan saya juga ini sudah mencoba juga supaya kepala sekolah juga men-sharingkan di grup besar itu Bun. Oke. Berarti sudah beberapa strategi ya yang Bunda lakukan supaya rekan-rekan tadi itu mau ikut bergabung, berkolaborasi bersama-sama, karena tujuannya itu kan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang tidak ini ya. Jadi kalau misalnya setelah itu, jadi tanggapan teman-teman yang lain apakah masih sama setelah beberapa tahap nih atau strategi yang Bunda lakukan itu, apakah rekan-rekan yang masih belum mau diajak kolaborasi ini masih stuck di tempat atau sudah mulai kok ada pergerakan walaupun sedikit gitu Bun? Yang saya lihat sih di Loka 2 ya, di awal tuh itu masih positif semua ya, mereka mempersiapkannya, masih siapkan ruangan, AC yang dicuci dan sebagainya, walaupun masih ada suara-suara sumbang, dia mengerjakan tapi dengan suara-suara sumbang. Dan ketika di Loka berikutnya itu lebih parah lagi, itu kan gawemu itu kan masih bahkan lebih banyak suara-suara sumbang. Cuman artinya saya ya pandailah saya, artinya mengkondisikanlah siswa, ada OSIS ya, jadi saya menghubungi ketua OSIS seminggu setelah mendengar kabar bahwa di sekolah kembali diadakan Loka. Saya menghubungi ketua OSIS, nak tolong bantu koordinir teman-temannya, ini yang harus kita kerjakan, mohon nanti dibantu. Dan itu memang saya keliling dibantu dengan anak-anak, saya menyapu gitu ya. Saya sih senang, cuman alangkah indahnya, alangkah baiknya ketika kita bergandengan tangan, ketika bersama-sama kita satu pemikiran bahwa ini adalah bukan untuk pribadi, tapi ini adalah untuk sekolah, untuk bangsa, untuk negara, untuk kebersamaan, bukan untuk pribadi. Jadi masih banyak asumsi dan pemikiran bahwa kegiatan ini adalah untuk kegiatan saya, padahal kan saya ini hanya peserta gitu loh Bun. Nah, jadi gimana Bun tanggapan dari kepala sekolah sendiri mengenai permasalahan yang Bunda hadapi ini? Apakah Bunda sudah sharing ke kepala sekolah atau ke bagian-bagian bidang-bidang tertentu lah seperti kesiswaan, misalnya seperti itu? Ada nggak tanggapan dari beliau atau Bunda belum ada sharing gitu? Ketika kita sudah dapat informasi ini kan Bun, saya langsung koordinasi sama bagian OSIS nih, bahwa akan ada kegiatan ini kembali, Loka kembali di sekolah Pak. Jadi nanti saya mohon bantuannya, saya pakai anak OSIS ya Pak ya, nanti mohon dikoordinasi. Dan saya juga minta izin kepada pihak kurikulum juga ya. Dan saya otomatis juga kan pasti berkoordinasi kepala sekolah, karena kan ketika kita dapat jatah kembali di sekolah itu kan kepala sekolah langsung manggil saya, Bu Eka nanti tolong persiapkan ruangannya begini-begini. Bahkan beliau ketika H-2 itu beliau sudah WA saya, dan saya pun melaporkan ke beliau bagaimana perkembangan atau laporan persiapan semuanya, dan saya melaporkan semuanya sudah beres. Dan artinya kepala sekolah saya itu memberikan dukungan penuh, dia juga mensupport saya, selalu mengingatkan saya mana-mana yang harus saya kerjakan. Jadi artinya di sekolah itu sebenarnya kalau dari pihak kepala sekolah itu sangat mendukung dan mensupport bagaimana supaya proses semua itu boleh berjalan dengan baik. Nah tadi kan Bun sudah dengan kepala sekolah juga sharing, diskusi gitu kan. Nah menurut Bunda rencana aksi Bunda ke depannya seperti apa supaya lebih terkoordinir lagi untuk Loka berikutnya nih seandainya berada di sekolah Bunda lagi gitu. Kira-kira aksi ke depannya seperti apa Bun?
Ya, nanti rencana saya Bun ketika mungkin kita dipercaya kembali untuk loka berikutnya, saya nanti rencana saya akan memanggil atau rapat lah ya, diskusi bareng di satu ruangan, mungkin di ruang aula untuk membicarakan ini. Artinya saya perlu sosialisasi dan menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan untuk sekolah kita, apa dari BGP untuk sekolah kita, bagaimana sebenarnya sekolah kita itu dipercaya oleh pihak BGP untuk apa sebagai tempat pelaksanaan lokakarya. Jadi artinya marilah kita Bapak Ibu berkolaborasi, bekerja sama bahwa memang ini adalah untuk kepentingan sekolah, kepentingan pendidikan. Jadi artinya tidak ada untuk kepentingan pribadi. Dan saya juga akan berusaha memberikan pengertian dan pemahaman kepada mereka bahwa ini adalah merupakan hal yang sangat kita banggakan, harusnya bahwa ini adalah kepercayaan yang luar biasa bagi sekolah kita. Jadi mari sama-sama kita senantiasa menjaga nama baik sekolah kita. Mungkin demikian, Bun. Mm-mm. Alhamdulillah, berarti langkah-langkah yang Bunda ambil untuk rencana ke depannya bisa dikatakan sudah hampir matang ya Bun ya. Jadi supaya Iya, tidak terulang rencana. lagi ya Iya, permasalahan yang sama seperti itu. Nah, jadi kira-kira berdasarkan rencana yang Bunda sampaikan tadi, seberapa besar komitmen Bunda terhadap permasalahan ini tadi? Nah, terus kira-kira menurut Bunda nih ada nggak kira-kira tingkat keberhasilan itu sampai di mana gitu dengan langkah yang Bunda iya, susun tadi? iya. Iya, artinya kan saya kan pengennya 100% ya, tapi bagaimanapun kan untuk menjangkau atau terwujudnya di angka segitu masih sulit, tapi kan kita usahakan. Tapi saya mengharapkan nanti ketika pun sudah dapat info yang fix bahwa akan diadakan kembali di sekolah, saya berharap apa tadi rencana aksi saya itu boleh berjalan dengan baik, saya bisa berkolaborasi dengan semua rekan sejawat, saya juga bisa mengkondisikan anak OSIS, berkolaborasi dengan siswa untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk loka sehingga semua berjalan dengan baik. Mungkin demikian, Bu. Iya, berarti Oke. secara tidak langsung dukungan dari pihak manapun sudah Bunda Eka ini ya, udah Bunda persiapkan untuk Iya, kedepannya ya. iya, Oke. iya Jadi supaya tidak terjadi lagi yang oke. oke. Jadi Mm-mm. gimana nih Bunda? Sudah lega menyampaikan permasalahan Bunda, Iya, terus Bun. secara tidak langsung menemukan Iya. solusinya gitu kan? Mm-mm. Iya, amin. Jadi saya dengan curhat kita malam ini tadi muncul ide-ide yang baru akan ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, buat ada diskusi, ada nanti berkolaborasi, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik lah Bun, ide-ide yang muncul tiba-tiba tadi. Amin. Tetap semangat Bunda Eka ya. Stay healthy, tetap Makasih sehat. ya Bun. Oke. Makasih Sama-sama buat coachingnya Bun Bunda. hari ini karena dengan tadi ada pertanyaan-pertanyaan tuh muncul ide-ide. Nah, ya mudah-mudahan nanti akan saya kerjakan rencana aksi tersebut Bun ya. Makasih Bun, makasih Bu Marhama. Amin. Oke, sama-sama Bunda. Ya, Sehat-sehat. oke, amin. Baik, terima kasih Bu Harmila dan Bu Eka. Setelah saya melihat tadi dan mengamati, mendengarkan perbincangan daripada Bu Eka dan Bu Harmila, saya ingin bertanya, mungkin ke Bu Harmila dulu nih. Bagaimana nih perasaannya setelah mengcoach Bu Eka tadi? Perasaannya apa yang Ibu rasakan setelah temuan tadi dengan Bu Eka tadi? Kalau perasaan saya lega karena sedikit banyak sudah membantu Bu Eka sendiri menemukan solusinya seperti itu. Jadi sudah menemukan solusinya, sudah bisa menggali potensi dari dirinya sendiri terhadap permasalahan yang dihadapinya tadi. Luar biasa ya Bu Harmila ya. Kemudian gimana dengan Bu Eka sendiri? Saya tadi melihat bagaimana Ibu
perasaannya yang telah diberikan bertemu dengan Bu Hamila tadi. Bagaimana kan Bu? Ya. Oke, terima kasih Bu Marhama. Ya benar Bun, hari ini saya sangat senang, luar biasa ya. Tadi sudah di coaching oleh Bu Harmila. Pertanyaan-pertanyaan yang beliau ajukan itu menggali potensi bagaimana saya menemukan ide, strategi yang akan saya laksanakan di dalam permasalahan saya hadapi. Mudah-mudahan ide-ide yang muncul tadi bisa saya lakukan Bun sehingga semuanya berjalan sesuai dengan harapan Bun. Thank you Bun, senang Bun, happy. Alhamdulillah, saya di sini merasa senang juga karena Ibu Harmila dan Ibu Eka sudah sama-sama memberikan solusi dan sama-sama menyenangkan. Mungkin itu saja. Ada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-bunda cantik. Malam Bun. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa walaupun suara kerak-kerak. Makanya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Bun ya. Nama saya Harmila Novitasari sebagai pengamat pada proses coaching malam ini. Nah, ada juga coach kita malam ini yaitu Ibu Eka Yusniar dan juga coach kita pada malam ini adalah Ibu Marhama. Nah, jadi malam ini kita akan melaksanakan proses coaching tanpa memperpanjang waktu. Silakan dimulai ya, Ibu Bunda-bunda cantik. Baik. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Harmila. Selamat malam Bu Marhama. Selamat malam Bu Eka. Oke, apa kabar Bunda sayang? Siap nih Bun? Oke, ya. Terima kasih ya Bun. Ini kayaknya malam-malam gini kita ini pada sibuk di Zoom ya. Kayaknya Bunda juga kayaknya ada yang mau ngomongin sama saya dan sepertinya serius banget nih. Ya, kira-kira Bun, apa sih yang mau ngomongin nih Bunda sayang? Saya mau ngobrol sama Bu Eka tentang ini kendala saya dengan rekan kerja saya. Oh, Bunda ada sesuatu kendala dengan rekan kerja ya Bun ya? Ya. Perempuan atau laki-laki ya Bun? Perempuan. Oke, perempuan ya. Jadi dari proses curhat-curhat kita ini atau sharing kita ini apa sih yang Bunda harapkan Bun dari pertemuan kita malam ini Bunda sayang? Saya bisa menemukan langkah bagaimana sih cara nanti untuk menyampaikan ke ibunya itu, atau mungkin hanya perasaan saya, atau jika ada sesuatu dengan ibu itu. Tapi saya lihat dari mimik wajahnya kayaknya ada yang kurang mengganjal gitu. Oh, berarti Bunda merasa atau menyimpulkan bahwa beliau itu ada sesuatu yang kurang nyaman dengan Bunda ya? Iya. Bunda menyimpulkan tuh mungkin sikap-sikap yang bagaimana yang ditunjukkan beliau sehingga Bunda bisa menyimpulkan bahwa beliau kurang nyaman dengan Bunda? Mungkin dalam hal masalah anak ya, komproses anak tadi. Siswa yang kami proses itu mungkin terlambat masuk ke kelasnya. Itu permasalahannya mungkin. Dan saya ingin jadi kalau anak yang terlambat kan memang di sekolah kan kita ada pembinaan, mungkin karena beliau jatuh sama, jadi anaknya terlambat gitu. Jadi mungkin seolah-olah kami tidak memberikan informasi kalau si anak ini, si Amjal ini terlambat gitu, padahal kami sudah memberikan informasi. Jadi mungkin saya lihat responnya di grup itu tidak ada respon gitu. Saya apakah misalnya santai aja atau bagaimana gitu. Berarti Bunda merasa ketika Bunda memproses seorang anak yang terlambat dan kebetulan anak itu adalah anak kelas beliau ya. Betul. Sehingga mungkin Bunda merasa itu yang masalahnya Bun ya. Oke. Apa yang sudah Bunda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan beliau Bun? Saya kan baru balas ke WA pribadi, nggak di grup ya. Karena beliau kan yang di grup kan, jadi saya langsung iya. tadi.
komunikasi, jadi baru batas itu. Mungkin nanti saya akan mencoba kalau ada kesempatan setelah selesai pembelajaran nanti akan ketemu langsung dengan beliaunya ini untuk menyampaikan permasalahan ini bahwa anak yang terlambat tadi itu sudah ada diinformasikan di tiket. Mungkin saya tidak tahu apakah wali kelasnya juga ada menyampaikan tidak atau tidak, tapi nanti setelah mungkin ketemu akan tahu bahwa ada atau tidaknya sampaikan nanti. Oke Bun, Bunda kan ini sudah berusaha nih menjapri beliau ya Bun ya secara pribadi. Terus respon beliau ketika Bunda sudah japri beliau perihal dengan masalah siswa tadi gimana Bun respon beliau setelah Bunda japri? Gimana responnya? Nanti bagus. Ya Bu Mat, enggak masalah. Saya mohon maaf Bu Eka, saya juga kurang sehat. Ya. Jadi saya bilang mohon maaf itu tadi mungkin anaknya terlambat masuk, jadi mohon maaf juga kalau anak itu terlambat ya saya proses. Mungkin tadi saya kurang komunikasi mungkin dengan ibu atau mungkin perasaan saya aja. Tapi nanti kalau Bu Dewi ada waktu ya pasti kita ngobrol lagi. Oke, berarti menyampaikan iya. Ya, Bunda sudah japri beliau, usaha Bunda. Kira-kira ini kan sudah Bunda usaha dengan japri ya Bun ya. Apa usaha lain yang Bunda lakukan untuk mengatasi masalah ini? Apa rencana usaha lainnya Bun? Yang Bunda lakukan nih, ini kan sudah japri nih. Apa rencana yang lain yang akan Bunda lakukan untuk mengatasi masalah ini Bun? Mungkin nanti sebagai untuk memperkuat bahwa saya sudah menemukan informasi itu, mungkin saya akan panggil staff, nanti ajak ibu Dewinya ke ruangan, kemudian anaknya tadi itu yang kita sudah kasih bukti dia ada terima bahwa memang kita ada pembinaan bawah, jadi itulah satu langkah lagi yang lain selain tadi jadi nanti saya ketemu itu nanti untuk memperkuat perasaan saya bahwa ternyata itu tidak benar, itu hanya untuk menepatkan. Ya. Oke baik ya. Ini Bun, kira-kira nih kapan nih aksi ini Bunda kerjakan nih? Kapan nih aksinya akan dilakukan Bun kira-kira? Insya Allah nanti saya biasanya kan nggak suka masalah itu berlarut-larut. Jadi kan benar. Kan pagi kan. Nanti iya benar. Lepas sholat zuhur nanti kami akan saya dari tadi ibu Dewi kita kasih pertemuan di ruangan keketuaan nanti untuk ngobrol masalah anak ini supaya ke depan kita juga sama-sama. Oke, ini kan kita artinya segala usaha yang Bunda lakukan itu kan mudah-mudahan berhasil ya. Tapi jika menemui kendala ini atau hambatan di proses itu Bun, apa yang akan Bunda lakukan Bun? Kalau misalnya ada kendala atau hal yang lain, mungkin kalau memang mungkin perasaan saya, kalau memang saya merasa bersalah, jadi saya ya minta maaf lah mungkin karena mengganggu pembelajaran ibunya, jadi akan minta maaf. Kemudian hal yang lain yang saya lakukan adalah untuk kedepannya akan memperbaiki memproses anak itu lebih cepat gitu. Kalau mungkin biasanya kan dikasih waktu memproses anak itu hanya sekitar 25 menit atau 30 menit ya, kan harusnya kan jam pembelajaran, cuman jangan sampai terlalu lama. Jadi mungkin nanti akan dari 45 menit jam pembelajaran itu 1 jam pembelajaran, jadi mungkin 25 menit lah kalau memang cepat ya. Untuk ke depan mungkin seperti itu kata lainnya. Oke Bun, kan kita sama-sama guru nih ya Bun, dan kita pun artinya ketika kita membuat aturan kan pasti itu disosialisasikan kepada kita rekan-rekan guru semua. Dan saya yakin dan percaya tata tertib peraturan yang sudah dibuat bersama oleh sekolah dan guru-guru pasti kan tahu semua nih ya. Artinya kenapa ini kan Bunda ini langsung mau mengurangi nih ya. Kalau terlambat itu kan Bunda bilang kira-kira itu berapa menit? 25 menit ya Bun? Kalau terlambat itu konsekuensinya apa Bun? Kalau kita kesepakatan gimana Bun? Kalau kita kan ada kesepakatan di awal semester itu kalau terlambat itu kan kita memproses
pembelajaran ya untuk pembinaan keagamaan, pembinaan yang lain segala macam ya. Jadi 1 jam pembelajaran itu di awal. Mungkin nanti kalau setelah saya menemukan permasalahan ini, nanti mungkin saya akan coba diskusikan dengan kepala sekolah langkah-langkahnya. Kalau memang terlalu lama mungkin 1 jam pembelajaran mungkin dengan manajemen lah dulu, manajemen nanti kita akan ngobrol mungkin waktunya jangan sampai 1 jam pembelajaran lah mungkin ke depan diizinkan gitu. Karena memang kan pembelajaran itu sudah kita konsultasi tadi. Oke, berarti ya Bun sama mungkin ya Bun 1 jam itu berarti 40 menit ya. Tapi kan Bun ini di sekolah itu kan berarti siswa yang terlambat itu kan artinya masih bukan hukuman ya, konsekuensinya kan masih yang mendidik ya Bun ya. Artinya masih juga mereka dalam lingkungan belajar ya Bun ya, apakah literasi atau mengerjakan sesuatu. Jadi ini siapa kira-kira yang Bunda libatkan supaya rencana Bunda ini bisa berjalan sesuai dengan harapan Bunda? Biasanya saya melibatkan piket lah ya Bunda. Piket dan yang mengambil data itu staff. Jadi data itu ada 2 rekodnya di piket sama gitu. Kan berarti staff kita biasanya kan di SMK 2 itu biasanya staff itu mereka tuh ada dikasih jadwal untuk memantau kita. Oke, berarti Bunda ini akan berkoordinasi kembali dengan piket ya Bun ya. Ya, apakah Bunda ini dukungan kepala sekolah pasti perlu ya Bun ya? Pasti perlu ya. Dukungan seperti apa sih yang Bunda harapkan atau Bunda butuhkan dari kepala sekolah atau mungkin PTK semuanya Bunda? Dukungannya adalah kalau ada permasalahan seperti ini biasanya saya selalu meminta dukungan kepala sekolah bahwa langkah-langkah yang saya ambil itu beliau itu mendukung untuk kemajuan sekolah. Intinya saya berharap beliau itu memberikan saya selalu kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan yang dari arah yang baik ke arah lebih baik. Luar biasa Bun ya, artinya kepala sekolah itu memberikan dukungan penuh ya ketika kita melakukan perubahan-perubahan yang positif, perubahan-perubahan yang membangun di sekolah itu ternyata kita dapat dukungan penuh ya Bun ya. Intinya berarti dari sekolah kita, terutama kepala sekolah itu kita sudah ada kekuatan ya Bun ya, artinya sudah ada niat ketika kita mau berbuat yang baik, tambah didukung oleh kepala sekolah dan rekan-rekan guru, itu sudah sangat luar biasa ya Bun ya. Oke Bunda, itu ya harapannya semua yang Bunda rencanakan tadi itu semua berjalan dengan baik ya Bun. Mudah-mudahan juga tadi seperti rencana Bunda kan Bunda mau ketemu langsung nih ya secepatnya kan tadi Bunda bilang mungkin besok langsung bertemu dengan beliau. Ya kita doakan ada kabar baik, ada sesuatu yang luar biasa yang boleh kita dengarkan besok Bun. Jadi artinya terima kasih Bun buat waktunya malam ini walaupun singkat tapi mudah-mudahan pertemuan singkat kita di dunia maya ini Bun bisa memberikan kelegaan, bisa memberikan solusi kepada Bunda. Kita doakan semua permasalahan yang Bunda hadapin bisa ya Bun ya. Sudah Bunda ketemu dengan solusinya Bun ya, semua berjalan. Tapi jangan lupa Bun, besok kabar-kabarin kita Bun sama Bu Harmila gimana selanjutnya Bun ya. Baik. Ya kita tunggu kabar baiknya Bun ya. Tetap semangat Bun. Artinya di sekolah itu pasti ada kerikil-kerikil kecil, kerikil-kerikil tajam, tapi bagaimana kita percaya dengan penuh tanggung jawab menyelesaikannya, itu aja Bunda sayang. Jadi semangat buat kita ya Bun. Oke. Oke Bunda sayang. Thank you.
Oke, terima kasih Bu Marhama dan Ibu Eka atas proses coaching malam ini. Nah, ya, saya mau tanya nih, gimana perasaan Ibu Eka sebagai coach dan Ibu Marhama sebagai coach ini? Gimana perasaannya? Siapa Bun duluan? Uh, Oh, Bunda saya. Eka dulu. Oke, oke. Terima kasih buat Bu Harmila dan Bu Marhama sebagai partner yang luar biasa. Ya, untuk proses coaching kita pada malam hari ini, saya kira sudah cukup baik ya, Bun ya, karena pun kita tanpa ada tadi saling persiapan penuh, artinya kita apa adanya. Jadi artinya ya prosesnya mengalir begitu aja. Artinya kita setiap proses di alur tirta itu walaupun tidak terkonsep, artinya kita sudah melakukannya sesuai dengan langkah-langkahnya. Mudah-mudahan juga apa yang sudah kita sharingkan itu memberikan juga manfaat yang luar biasa bagi kita, karena saya yakin dan percaya apa yang dialami Bu Marhama pun itu pernah kita alami. Saya jujur pribadi pernah. Tapi dengan malam hari ini kita diingatkan kembali, kita dikuatkan kembali bagaimana kita bisa memotivasi diri kita untuk senantiasa berpikiran positif, ya kan? Nah, mungkin itu Bun, terima kasih. Oke, bagaimana dengan Bu Marhama? Kalau saya alhamdulillah setelah ngobrol dengan Bu Eka tadi saya merasa senang ya, dan saya juga merasa lega. Kenapa tadi mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Eka, mungkin itu hanya perasaan pikiran kita. Jadi saya mau berpikir positif bahwa nanti dengan pertemuan saya dengan Bu Dewi, mudah-mudahan tidak ada kendala ya, nanti mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan dengan baik permasalahan yang anak tadi itu, sehingga hubungan kami ke depan menjadi lebih baik lagi dan tidak ada permasalahan. Oke, baik. Terima kasih Bunda-Bunda. Alhamdulillah proses coaching malam ini berjalan dengan baik, lancar. Sebagai coach, Bu Eka sudah menggali potensi dari Ibu Marhama, dan Bu Marhama sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi kalau gitu kita cukupkan dulu sampai di sini ya, Bunda-Bunda. Nanti kita lanjutkan untuk proses coaching berikutnya. Terima kasih, selamat malam.